Pemirsa, setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoalkan ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Dan apa tanggapan Jokowi soal ini? Ya, dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya, skripsinya juga ternyata dipersoalkan. Setelah sebelumnya ini ijazah yang dipersoalkan. Kata Pak Jokowi, semuanya aja dipersoalkan. KTP-nya juga bisa, data-data dirinya juga bisa. Pak Arianto, ini seperti apa? Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi, itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu. Nggak bisa membuktikan ya sekarang skripsinya gini. Dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak, nggak banyak ya. Ada juga orang yang skripsinya nggak selesai, nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya, tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya, terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Jadi dia mau menggiring ya kepada tesisnya skripsinya itu nggak benar, berarti yang di sana nggak benar. Sama juga ini Pak Jokowi kan dulu bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Okay. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Oke, baik. Gitu, Pak Arianto. Bang Aristo, kalau dari sisi hukum gimana nih? Skripsinya juga dipermasalahkan. Itu strategi ya menurut saya ya. Jadi yang dipermasalahkan kan ijazahnya. Ijazah ini kan sebenarnya kulminasi atau titik puncak dari proses akademis seseorang. Nah, dalam hal ini, dimensi penting dari proses akademis seseorang itu kan skripsi. Jadi skripsi ini menjadi pintu masuk ya untuk membuktikan bahwa ijazahnya ini itu diperoleh dengan cara tidak benar. Jadi kalau yang pertama mengatakan palsu itu mungkin sudah agak sulit karena otoritas dalam hal ini UGM misalnya ya, dan juga Bareskrim mengatakan itu identik dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan pada tahun itu. Nah, skripsi ini digunakan sebagai pintu masuk untuk menggugat. Oke lah, kalau misalnya itu ijazahnya UGM bilang betul, tetapi prosesnya itu tidak betul. Artinya tetap saja ada unsur kepalsuan di dalamnya. Itu yang coba dirangkai. Apakah secara hukum bisa dilihat ini seperti terkesan mengada-ngada? Enggak juga ya. Kalau mengada-ngada begini, maksudnya enggak juga dalam kerangka gini. Ini kan ada seseorang yang sedang dilaporkan, yang sedang menghadapi ancaman pidana. Dia dituduh mencemarkan nama baik seseorang, dituduh juga fitnah, dituduh juga kabar bohong yang membuat kegaduhan. Artinya dia ingin harus fight back kan, untuk membela diri kepada nasibnya. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam KUHP itu instrumen untuk fight back ya. Ketika dia diselidiki, dia disidik secara pidana itu diberikan. Nah, soal skripsi ini ya adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk fight back. Argumentasi untuk fight back, enggak. Kalaupun UGM mengatakan itu asli, otoritas mengatakan itu asli, tetapi saya menggugat ya, cara mendapatkan ijazahnya itu dengan cara yang tidak betul. Apa itu cara yang tidak betul? Skripsi. Apakah itu betul atau tidak? Maksudnya argumentasinya itu punya bobot apa tidak? Saya tidak tahu. Karena sejauh ini yang saya baca di media, itu kan persoalan ada tanda tangan kan. Tanda tangan pembimbingnya tidak ada. Nah, kalau cuma sesederhana itu, saya rasa perlu dipertebal lagi, lebih dalam lagi, karena alat bukti yang dituduhkan untuk mensupport ya tuduhan pencemaran nama baik dan lain-lain itu kepada Roy Suryo CS itu lebih dalam dari itu. Jadi kalau dia mau menggugat skripsinya, dia harus buktikan, misalnya apa? Tidak pernah itu skripsinya dibuat, atau skripsinya dibuatkan oleh orang lain. Saya tahu siapa yang membuat skripsinya. Nah, itu
menjadi bukti yang krusial sebenarnya untuk membela dirinya. Langkah yang benar atau cara yang benar untuk kemudian, ini kan membawa skripsi ya, ini yang harus dilakukan nih seperti apa untuk mengumpulkan bukti-bukti tadi? Kalau yang benar di dalam kerangka hukum ya, artinya tidak ke publik. Kalau yang benar ya tadi, misalnya dia tahu ada skripsinya ini dibikinin orang misalnya. Dia cari saksi yang tahu itu atau bahkan misalnya kalau ada yang membuat itu. Ajukan ke penyidik, Pak penyidik, jangan tuduh saya punya hak untuk mengajukan saksi yang meringankan saya. Ini, saya bawa saksi bahwa skripsinya itu tidak dibuat langsung misalnya oleh Pak Jokowi. Ada orang yang membuatnya. Artinya, saya mau membantah, walaupun otoritas mengatakan itu asli, tapi ternyata prosesnya untuk mendapatkan skripsi itu, tadi misalnya kan Pak Arianto mengatakan bisa saja skripsinya ternyata nggak dibuat tapi dapat ijazah. Nah itu kan ada keraguan-raguan juga. Nah, bisa saja dia lakukan itu. Misalnya panggil penyidiknya. Saya tahu ini yang bikin skripsinya si ini. Perlu lagi nggak sih untuk pihak tersebut untuk membuat laporan baru dan berarti prosesnya sama seperti ijazah dari awal lagi dong? Oh, maksudnya mau melaporkan lagi. Kalau mau melaporkan lagi. Ya itu kan sudah ditutup. Artinya dia harus buka lagi surat laporan. Dia harus datang lapor lagi. Tapi paralel dengan sekarang Roy Suryo CS itu, ya kalau memang dia punya bukti soal skripsi itu, ya dia harus ajukan bukti itu. Dan undang-undang mengakomodasi itu, dan saya harap juga kalau itu terjadi, ya penyidik harus memeriksa karena wajib. Oke. Jadi makin menjelimet ya kalau ijazah sudah sulit untuk dibuktikan, kemudian lari ke skripsi. Takutnya nanti ada lagi yang lain, Pak Arianto. Ini apa yang harus dilakukan Skakmat untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Saya sebagai penyidik ya dan mantan penyidik, ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan. Monggo sak terima nanti. Tuduhan apapun misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol, itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu ya, itu palsu juga gitu. Oke, ajukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung bukti ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain seperti tadi katakan Pak Saripto tadi. Katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh. Nah ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3, dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya gitu, mau ngajukan apapun silahkan nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, saya nggak dipanggil namanya, yang ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya, seorang pelapor itu ya, dipanggil untuk klarifikasi, ya harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini, tanggal 26 nggak ngerti. Nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Kira-kira jadi ini simpel. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lain yang itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkahnya berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal entah pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja bisa jadi memprovokasi. Termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Arianto, gitu. Soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut ini bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran apa bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya cara aja sama hakim. mengukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima ini minta dihukum. Itu bukti. Bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu mau menerima itu sebagai pencemaran apa tidak itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya
mencemarkan, kemudian ada orang yang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran. Gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Ini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja, nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang bisa bawa ke pengadilan. Oke, Bang Aristo, ini kalau kata Pak Arianto ini mengatakan harus ada pihak yang tercemar untuk bisa membuktikan secara cepat. Tapi kenapa prosesnya ini lama sekali? Di dalam perkara ini gampang ya indikatornya ya. Pencemaran nama baik, fitnah itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi di dalam hal ini dua-duanya itu terfulfill. Kenapa? Karena yang dituduhkan itu kepada Pak Jokowi adalah tindak pidana. Yang dituduhkan kan memalsukan ijazah. Ya. Aslinya nggak punya ijazah, tapi dia punya ijazah, itu tindak pidana. Artinya itu sudah persyaratan absolut untuk orang merasa tercemar dan untuk orang merasa difitnah, itu sudah terlengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau balik lagi ke pertanyaan kita malam ini, bisa nggak dijerat pidana? Sadly, ya bisa. Kenapa? Karena pertama kita lihat dulu sistem pembuktian kita. Sistem pembuktian kita itu minimal untuk mentersangkakan orang dan memidanakan orang itu jumlah alat buktinya 2. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui, alat buktinya ini sudah lebih dari 2 dan bahkan banyak, saya yakin. Ya, karena ada tadi ya foto, lab for, keterangan dari UGM itu sudah lebih dari 2. Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak. Tetapi apakah pihak Rosyuro CS bisa melawan ini? Apakah dia mempunyai bukti pamungkas gitu ya? Yang tadi kita bicarakan, kan dia sedang distancing, memberikan jarak, mau mengatakan, itu kebenaran yang dibuat-buat oleh alat negara. Saya punya kebenaran aslinya. Nah, klaim ini didukung nggak dengan bukti? Apa misalnya tadi? Salah satunya tadi Mbak Vena mengatakan skripsi misalnya. Kalau skripsinya itu ternyata dia tidak buat sendiri, dibuatin orang, ini juga salah satu bukti krusial. Bisa, tapi ada tidak yang bukti, saksi, ya, atau dokumen untuk mengatakan itu? Kalau sejauh ini melihatnya bukti pamungkas itu sulit nggak sih didapatkan? Ya sulit ya. Kalau sekarang, kalau posisinya sudah begini, itu sudah agak sulit. Ya, yang saya bayangkan tadi ya, tadi pintu masuknya tadi mungkin skripsi, makanya dia sedang menggoreng itu soal skripsi. Karena begini, mau mengatakan, kalau UGM udah bilang benar lulus, kemudian lab for Bareskrim, dan Bareskrim ini kan polisi, lebih tinggi derajatnya dari Polda Metro, ya dia pasti akan referensinya ke sana. Kemudian ada saksi-saksi lain, nah ini kan udah terpojok. Nah, bukti krusial apa? Misalnya bukti krusialnya yang pertama mau menunjukkan UGM ini kong kali kong juga ternyata. UGM ini ikut serta dalam fabricated design ini, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu nggak lulus, tapi oleh UGM dibilang lulus. Nah, bukti apa yang bisa mengatakan itu? Wah, itu banyak, misalnya saksi, ada nggak saksi yang bisa mengatakan itu? Iya, atau bisa nggak membantah foto-foto misalnya ikut KKN, ada nggak saksi yang bilang, oh ternyata nggak ikut KKN, itu ditempel fotonya editan. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, skripsi tadi yang saya katakan, dijokiin apa enggak nih skripsinya, gitu kira-kira. Ya. Oke, baik, tentu kita berharap kasus ini bisa segera selesai, tidak makin menjelimet, dan kita pantau terus bagaimana perkembangannya. Terima kasih banyak Bang Aristo, terima kasih Pak Arianto atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.